Film ini bercerita tentang pemuda yang haus akan kesuksesan. Ia bernama Tom. Untuk lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita lebih bisa berkembang lagi. Ketika ia masih SMA, bukannya mendengarkan guru, malah ia main game online. Ia memiliki item yang sangat langka dan ada orang yang ingin membelinya seharga 12.000 baht. Ia langsung membeli mobil, mengajak pacarnya jalan-jalan, lalu untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya ia di rumah, ia dimarahi kedua orang tuanya karena dituduh main slot. Tom menjelaskan kepada orang tuanya bahwa itu semua hasil dari dia ngegame, tapi orang tuanya nggak percaya dan meminta Tom agar nggak aneh-aneh. Tapi Tom bodoh amat, ia terus main game sampai lulus sekolah. Saat ia melihat tes perguruan tinggi negeri, ia nggak lolos tapi nggak ada muka-muka sedih sama sekali guys. Singkatnya, ia beli PS dan DVD player guys. Sesampainya ia di rumah, ia langsung dimarahi kedua orang tuanya karena nggak lulus PTN. Tapi Tom meyakinkan kalau PTS pun nggak apa-apa, sama aja katanya guys. Ayahnya sangat marah guys karena ayahnya ingin Tom kuliah di PTN bukan di PTS karena di PTS biayanya sangat mahal dan mereka berdua pun berdebat guys. Tom bingung langsung ia melihat DVD player guys. Ia keesokan harinya ke toko DVD player untuk membeli yang lebih banyak dan ia menawar sampai harganya limit. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan kepada kedua orang tuanya guys, dan ternyata DVD playernya rusak guys. Tom kembali ke toko lalu ia memarahi penjualnya guys dan ingin meminta garansi pengembalian barang, namun kata penjualnya DVD itu bajakan, jika rusak beli lagi. Tom sangat marah guys karena ia tidak diberitahu dari awal dan ia membanting sampai kaca etalasinya pecah. Tom ditampar lalu ia lari terbirit-birit guys. Lalu Tom pulang, di perjalanan bertemu ayahnya dan langsung menyuruhnya masuk ke mobil dan ayahnya berkata bisnis itu nggak gampang. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun banyak yang gagal, kata ayah Tom. Malam harinya Tom mencuri jimat ayahnya untuk dijual 100.000 baht untuk biaya masuk PTS guys. Singkatnya, saat ia sudah mulai masuk PTS, bukannya ia belajar, malah ia meminta temannya untuk merekam guys. Lalu ia malah keluar kelas guys. Ternyata ia pergi ke pameran mesin guys dan ia melihat penggoreng kacang otomatis, kata salesnya baru satu di Thailand guys. Mendengar kata itu, Tom langsung bersemangat ingin membeli mesin itu padahal harganya mahal guys. Sesampainya ia di rumah, ia dimarahi karena ia membawa mesin tersebut guys dan ia mengelak karena itu hanya menyewa katanya. Dan ia mencari penjual kacang lalu meminta mengajarkannya dan ia mencatatnya guys. Sedangkan teman baik Tom menelpon Tom namun tidak diangkat, menyuruhnya masuk kuliah guys. Dan ia mencoba menggoreng kacang tersebut guys karena ia telah menemukan resep dan meminta paman dan ibunya mencicipi dan ternyata rasanya enak guys. Ia mencari tempat berjualan di mall guys. Ia bersama pamannya membawa gerobak dan kacang pergi ke mall. Ketika mall dibuka ramai tapi tak ada yang beli guys. Pamannya nggak menyerah guys, lalu ia berteriak-teriak namun juga belum ada yang beli. Lalu Tom pergi ke pasar mengantar pacarnya dan ia melihat pedagang menarik konsumen. Dari itu Tom pun berpikir bahwa tempat mempengaruhi banyaknya orang yang datang. Dari itu Tom meminta izin untuk pindah dan ternyata diperbolehkan di pintu masuk mall. Saat di sekolah sedang ujian, Tom berpikir pusing. Lalu teleponnya berdering, ia meminta izin ke pengawas untuk mengangkat telepon tersebut. Namun tidak diizinkan oleh pengawas tersebut, malah disuruh matikannya. Ia malah memilih mengangkat telepon dan kabur, dan ternyata pamannya itu yang menelpon dan bilang dagangannya itu lari. Lalu Tom mengirimkan kacang lagi, benar saja di situ sangat ramai sampai kekurangan kacang. Ketika ia melihat dagangannya laris, ia ingin membuka cabang dan memiliki karyawan. Namun saat itu juga pacarnya datang, lalu ia meminta Tom kuliah dulu baru kerja. Sampainya ia di kampus, ia ingin di-DO oleh kepala sekolahnya. Dan ia kembali ke mall, lalu ia dimarahi oleh pemilik mall karena asap pada mall tersebut hitam. Dan dia terancam akan dibatalkan kontraknya. Tom lalu berjanji ingin mengacatnya kembali, namun pemilik mall hanya memberi waktu sampai hari esok. Kalau gak mau kontrak batal katanya. Ia kembali mengecat dibantu pamannya, namun pengunjung mall yang lain merasa risih dan disuruh malam hari saja guys. Malam harinya ia melanjutkan bersama ibunya, namun satpam datang berbicara ingin mall ditutup. Tom keluar sambil marah-marah karena target kerjaannya nggak tercapai guys. Ibunya menenangkannya dan ingin membawanya ke Cina guys. Mendengar hal itu, Tom tambah marah karena nggak diajak bicara sebelumnya guys. Menemui ayahnya lalu ia berkata ia tidak bisa ikut, ia akan bekerja keras dan ingin membawa orang tuanya kembali ke Thailand. Itulah janjinya guys. Lalu keduanya berpamitan kepada Tom dan ia bilang kita akan memulai yang baru dan ia juga bilang ayah sayang kamu. Lalu ayahnya dan ibunya pergi ke Cina. Lalu Tom bersemangat kembali ke mall mengecat semuanya. Namun beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama guys, kosong.
Dan ketika ia ke pasar, ia bertemu pacarnya, lalu pacarnya marah mendorongnya sampai jatuh. Lalu pacarnya berkata, "Kenapa tidak menghubungiku?" Dan ia memeluknya. Di dalam mobil, Top kembali curhat kepada pacarnya, guys. Namun kata pacarnya, "Kuliah dulu, karena SMA aja nggak cukup," katanya, guys. Saat itu pacarnya memberikannya rumput laut kering yang katanya belum banyak dijual di Thailand dan ternyata rasanya enak. Saat itu Tom langsung memiliki ide, guys. Ia lalu menemui profesor ahli pangan dan ia menanyakan bagaimana caranya rumput laut tetap kering dan nggak basi, guys. Ia pun diajari pengemasan yang baik menggunakan mesin vakum agar udara nggak masuk sama sekali dan lain-lain. Ia lalu menjual mesin penggoreng otomatis kacangnya, guys, untuk membeli banyak rumput laut mentah. Dicoba digoreng namun rasanya nggak enak, guys. Sampai habis banyak namun rasanya belum juga enak. Ia lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Namun pamannya bilang, "Susulah ibumu ke Cina, kamu sudah menghabiskan apa-apa namun tidak ada hasilnya." Dan ia mencoba meyakinkan pamannya, guys. Katanya, "Semoga kita bisa sukses ke depannya. Usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia," katanya, guys. Malam hari ketika ia pulang membawa rumput lautnya ke dalam rumah, hujan badai yang ribut datang. Ia mencari pamannya namun tidak ada jawaban. Ia terus mencari pamannya dan ketemu di belakang rumah. Ia melihatnya bersimbah darah, lalu ia membawanya ke rumah sakit dan rumput lautnya jatuh kehujanan. Ia merasa sedih karena paman yang membantunya jualan tak berdaya di rumah sakit, guys. Siangnya ia mencoba menggoreng rumput laut, mencoba menggoreng tetap gak enak, mencoba menggoreng gak enak sampai di kardus habis, guys. Lalu ia melihat rumput laut yang semalam kehujanan, guys, dan ia mencoba menggorengnya, dicicipi, ternyata rasanya sangat enak, guys, dan gak pahit. Penyebabnya karena ada embun di dalam karena kehujanan. Singkatnya, kondisi pamannya sudah membaik dan Tom memberinya untuk dicicipi dan ternyata rasanya gurih dan enak, guys. Keesokan harinya ia kembali berjualan, namun sekarang yang dijual rumput laut, guys. Dan ia menulis di tangannya 1 juta baht per tahun dan ia berkata, "Nggak sulit." Saat kembali ke rumah, ia melihat di depan rumahnya ada tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank, guys. Top lemas kejadian ini menimpa keluarganya, guys. Sambil sedih ia membersihkan foto keluarganya. Lalu Top menyetel rekaman dosennya waktu itu yang isinya tentang motivasi. "Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses." Diulang-ulang terus. Sambil dengerin itu, Top ke 7-Eleven. Ia berniat ingin membeli cemilan. Dan ia keluar melihat ada 2 7-Eleven dan menemuinya lalu meminta nomor kantor pusat. Sesampainya di rumah, ia sangat bersemangat menanyakan bagaimana produk bisa dijual di 7-Eleven. Keesokannya, ia sangat bersemangat OTW ke kantor 7-Eleven. Menunggu panggilannya, ia melihat di sampingnya dan ia kembali mempunyai ide, guys. Lalu ia pergi ke WC mempraktekkan apa yang orang tadi praktekkan. Lalu ia menunggu sampai orang tadi selesai. Namun, direktur ternyata sedang ada rapat. Lalu disuruh menunggu lagi sampai waktunya sore. Dan direktur menemuinya, ia memberikan kartu nama dan suruh meninggalkan produk dan nanti akan dicek. Ia meminta waktunya 10 menit untuk menjelaskan produknya, namun kata direkturnya ketika ia sudah melihat produknya kebesaran dan kurang menarik dan harganya juga kemahalan. Top OTW pulang sambil lesu, ternyata pacarnya ada di depan rumah dan ia sambil marah-marah karena Top hanya mendaftar kuliah dan hasilnya zonk. Pacarnya ini sangat sayang kepada Tom, menasehatinya dan ia berkata harus kuliah, SMA aja nggak cukup katanya, guys. Pacarnya juga ini bilang jika ia butuh uang, ia bisa meminta orang tuanya untuk bantu. Tom marah gak suka minta-minta, lalu ia marah, mengunci gerbangnya dan meninggalkan pacarnya di luar dan pacarnya pun menangis. Malam harinya Tom galau dan ingin curhat kepada pamannya, guys. Dia berkata, "Pacarku sangat sayang kepadaku, namun aku sangat brengsek mengabaikannya." Dan pamannya pun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, ia lalu pergi ke tukang cetak kemasan dan ia meminta dibuatkan desain yang bagus. Dan ia pun meminta namanya dibuat yang bagus, namun kata pemilik percetakan namanya sudah bagus, Tao Taki Noi, pengusaha muda. Singkat cerita, Top kembali ke kantor 7-Eleven dan membawa produk yang sudah jadi tersebut, guys. Dan ternyata direkturnya jadwalnya sangat padat. Ia menunggu dari pagi sampai sore sampai tidur, namun tidak ada kepastian. Direkturnya ada dan hanya bolak-balik. Ia merasa tidak dihargai dan ia pergi. Di lift, ia bertemu dengan satpam, lalu ia memberikan produknya, lalu ia pergi. Saat ia pergi, direktur mencarinya. Ia merasa sangat sedih, lalu ia menelepon ibunya dan ia berkata ia akan menyusul ke Cina. Di lift ada karyawan yang mencoba produknya. Ia mencoba memakannya, memberikannya kepada kolega, ia memberikannya kepada kawan-kawannya.
Ternyata rasanya sangat enak dan ia menyukainya. Namun kata ibu Tom, kamu jangan menyerah, kelak kamu akan memiliki masa depan yang indah. Ketika direktur masuk lift, ia melihat salah satu produk Tom dan ia mungkin tertarik. Keesokannya Tom dipanggil ke kantor guys, dan produknya diterima, namun ada syaratnya. Ia harus membuat 72.000 bungkus yang akan dikirimkan ke 6.000 cabang 7-Eleven. Dan dicek kelayakan pabriknya, kebersihannya, jika semua syarat terpenuhi maka akan diterima sepenuhnya. Ia menyetujui, namun ia kebingungan bagaimana caranya membuat 72.000 bungkus dan di mana dia menunjukkan pabriknya karena dia nggak punya pabrik. Lalu ia pergi ke bank guys, ternyata ia meminjam uang 10 juta baht untuk memiliki karyawan dan membuat pabrik guys. Teller bank melihat dokumen Tom yang masih 19 tahun, ia dipuji-puji, namun pada saat itu teller bank tidak dapat meminjamkan uang guys karena umurnya belum cukup guys, dan kata tellernya orang tuanya memiliki utang 40 juta baht dan ia hanya terdiam. Ia merasa putus asa, lalu ia mencoba menjual mobilnya untuk terbang ke Cina menyusul orang tuanya guys. Ketika di bis, ia melihat tiket pesawat, lalu ia menendang ruko dan ia membuka ruko tersebut di mana ruko itu sedang dalam proses penyitaan oleh bank. Ternyata ia akan memberikan pabrik di situ guys. Dengan hasil tabungannya dan uang jual mobil, ia akan nekat membuka usaha lagi guys. Saat di stasiun, ia melihat pacarnya bercanda dengan teman-temannya. Lalu saat kereta datang, ia melihat pacarnya digandeng dengan pria lain. Sampai saat itu, ia lupa kalau ia ingin masuk kereta. Setelah saat itu, ia kembali ke pabrik. Ia bersama karyawan-karyawannya mencoba membenahi pabrik. Dan pabriknya dinamai Tao Taki Noi. Ketika pabriknya sudah selesai, direktur datang. Lalu ia mengecek-ngecek, namun pamannya malah menyuruh ia menyogoknya saja. Namun Tom menolaknya karena ia nggak ingin ibunya dikatain karena nggak ngajarin anaknya kejujuran. Pabrik dicek-cek oleh direktur dari lampu, penggorengan, lalu pengemasan, dan direktur bilang pabrik belum sesuai standar. Masih banyak kekurangan, dari lampu yang nggak ada kacanya bisa membuat debu jatuh ke makanan, lalu wastafel yang harusnya keinjekan kaki. Keran airnya belum benar, lalu alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan, namun untuk luka dan lain-lain. Tom pun berjanji akan membenahi hal tersebut, namun direkturnya bilang kalau hasil akan dikirim besok melalui faksimiles. Namun paman Tom malah bilang sogok saja ketika Tom ingin memberikan, namun tangannya berbalik menjadi salam. Singkatnya semua sudah diperbaiki sesuai apa yang dikatakan direktur dan pabrik menjadi SOP guys. Mesin faksimile pun berbunyi. Ketika itu ia langsung melihatnya, namun hasilnya nggak sempurna karena tinta printernya habis. Lalu ia melihat menggunakan sinar matahari di terawang-terawang. Lalu ada tulisan besar di bawah dan ternyata disetujui. Lalu target 72.000 bungkus sudah terpenuhi guys. Lalu semua orang bergegas memasukkannya ke dalam truk untuk dikirim ke distributor. Ia langsung menemui pamannya dan memeluknya, lalu ia berkata, kita sudah menghabiskan banyak hal, jika ini gagal kita tidak punya apa-apa lagi, katanya. Tom akan kuliah dan gak keras kepala lagi guys. Tom langsung masuk ke truk sangat bersemangat. Sesampainya di sana, ia langsung menemui kepala gudang. Namun kata kepala gudangnya telat 1 jam dan gak boleh masuk guys. Ia memohon kepada kepala gudang, namun katanya tetap tidak boleh. Lalu ia sangat-sangat memohon. Nah, karena nasibnya bergantung pada hal ini, ia melihatnya, lalu ia merasa kasihan dan diperbolehkan. Ia sangat senang, lalu sampai ia mimisan guys. Dan produk rumput lautnya dimasukkan dan akan dikirim. Tom menelpon kedua orang tuanya dan ia meminta maaf. Dan ia berkata bahwa ia akan membawa keduanya ke Thailand lagi guys. Dan dia pun nangis tersiak-siak guys. Diketahui selama 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, ia mampu melunasi utang-utang ayahnya 40 juta baht dan ia mampu membeli rumah yang akan disita tersebut guys. Setelah 2 tahun ia kembali ke bank meminta suntikan dana guys. Lalu ia ingin memiliki karyawan yang banyak dan pabrik yang besar. Diketahui sekarang tahun 2022 ia memiliki 790.000 karyawan dan ia mampu mengirim 6.000 cabang 7-Eleven setiap harinya. Ia juga mampu mengekspor ke 27 negara guys. Lalu ia juga memiliki perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Pendapatan Tom tahun 2022 mencapai 1.500 baht atau 450 miliar. Dan diketahui sekarang usianya 20 tahun guys. Tom pergi holiday bersama pamannya, naik pesawat, main game sambil senyum-senyum dan ada kutipan motivasi berikut. Jangan patah semangat apapun yang terjadi, jika menyerah habislah sudah.